Pembelaan diri, saya lanjut, superior order defense. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan saudara penasihat hukum, saya pahami bahwa keterlibatan Richard Eliezer dalam kasus ini berawal dari adanya sebuah tekanan dari atasan. Jadi superior order defense merupakan teori yang akan saya kemukakan kembali untuk menjawab pertanyaan saudara jaksa penuntut umum. Izinkan saya untuk satu-satu. Silakan Ali. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu tekanan itu, garis bawahi, tekanan itu objektif ada atau tidak. Yang kedua, seberapa jauh kemampuan yang bersangkutan untuk mengelak dari tekanan tersebut. Dan yang ketiga adalah resiko atau konsekuensi apa yang akan dialami oleh yang bersangkutan apabila dia menolak atau menentang tekanan tersebut. Intisari dari superior order defense adalah bagaimana seseorang tidak bisa lagi mengelak dari tekanan yang dia alami. Baik itu tekanan yang sifatnya positif maupun tekanan yang negatif untuk kemudian melakukan sebuah perbuatan sesungguhnya tidak dia kehendaki. Itu dulu dipahami. Bahwa ada seseorang yang semula melakukan kejahatan, tapi kemudian dia banting setir sehingga mendapatkan status sebagai justice collaborator, sebagaimana saudara jaksa katakan, maka kita bisa pahami bahwa pergantian atau perubahan posisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan yang sudah raib dari diri yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan sudah teryakinkan bahwa dia tidak berada di dalam kungkungan tekanan tersebut, maka kemungkinan dia akan berbalik arah menjadi suatu hal yang sangat realistis. Baik. Nah, ini umpama terkait dilihat dari faktor apakah ada tekanan. Nah, tekanan ini apakah sifatnya harus konkret, ahli, ya kan? Atau ini hanya dapat dilihat juga bahwa subjektivitas sendiri dari pelaku yang menduga-duga umpama, yang meramal-ramal umpama, karena membayangkan bahwa ya tadi ada faktor culture di institusi tertentu, ya kan, bahwa umpama jiwa korsa yang salah kaprah tadi umpama. Nah, apakah harus konkret umpama jika kamu tembak dia, kalau tidak maka aku habisi juga kamu. Ini kan suatu tekanan yang konkret, ya kan? Nah, apakah juga bisa tekanan itu dilepaskan sendiri secara bebas terhadap pelaku itu sendiri yang hanya berdasarkan ramalan dan dugaan-dugaan atau bayangan dia sendiri, ketakutan tadi? Bagaimana pendapat Anda? Saya coba tafsirkan dulu, kalau pemahaman saya keliru tolong dikoreksi ya. Baik, silakan. Berarti saudara jaksa penuntut umum ini meminta penjelasan tentang bagaimana kita bisa memastikan apakah tekanan itu objektif ada ataukah subjektif belaka, begitu ya? Betul, betul ahli. Betul. Sebagaimana tempat saya uraikan tadi, untuk memahami secara utuh, secara jernih kita perlu rambah 3 dimensi sekaligus. Yaitu dimensi makro, terkait dengan bagaimana pengaruh organisasi terhadap individu yang bersangkutan. Kemudian dimensi mikro yang saya tidak tahu, apa sesungguhnya isi dimensi mikro saudara Richard Eliezer, saya tidak tahu. Dan yang ketiga adalah dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan pihak yang memberikan, sebelum memberikan perintah atau tekanan tersebut, yaitu Verdi Sambo. Konkret pun saya tidak tahu interaksi apa yang berlangsung di antara mereka. Tetapi, sebagaimana tadi saya katakan, ada temuan-temuan yang lebih rinci dari Milgram yang patut untuk kita cermati dan mungkin untuk kita terapkan dalam persidangan ini untuk menakar seberapa objektif sesungguhnya tekanan yang dirasakan oleh Richard Eliezer tersebut. Nah, beberapa temuan Milgram tadi yang bisa digunakan untuk menakar apakah tekanan ini objektif atau tidak, objektif atau subjektif, sehingga Richard Eliezer melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat adalah, pertama, adakah pihak yang memberikan perintah itu punya otoritas atau tidak? Berarti kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, objektif, ada pihak pemberi perintah yang punya otoritas. Itu pertama. Yang kedua, apakah pihak pemberi perintah itu mengenakan kostum tertentu? Karena berdasarkan penelitian, tadi sempat saya katakan, ada perbedaan tingkat kepatuhan subjek penelitian, subjek eksperimen, ketika mereka diperintah dibandingkan ketika si peneliti memakai busana peneliti, dan ketika si peneliti tidak memakai busana peneliti. Dan ketika si peneliti memakai busana sebagai seorang ilmuwan, sebagai peneliti, ternyata perintahnya lebih dipatuhi. Itu sudah 2, objektif ya. Ada kostum. Silakan dicek saja bagaimana kostum yang dikenakan pada saat kejadian misalnya. Yang ketiga, lokasi kejadian, lokasi pemberi perintah itu, pemberian perintah itu dilakukan di mana? Di lokasi yang otoritatif
atau lokasi yang umum saja. Misalnya dalam penelitian Milgram tadi, perintah untuk menyetrum itu diberikan, perintah itu diberikan, instruksi itu diberikan di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi kita pandang sebagai lingkungan yang legitimate untuk sebuah penelitian. Demikian pula dalam kasus ini barangkali relevan, silakan dicek apakah pemberian perintah itu disampaikan oleh pihak pemberi perintah kepada yang menerima perintah di lingkungan yang legitimate juga tidak, otoritatif juga atau tidak lingkungan itu, atau lingkungan sembarang lingkungan, di pasar kah, di warung kah, di jalan raya kah, atau lingkungan itu spesifik yang memang lingkungan itu sudah merepresentasikan power, kekuatan, kewenangan, wibawa, kekuasaan si pemberi perintah. Itu yang ketiga atau mungkin yang keempat. Dan selanjutnya, spesifik lagi, bukan lingkungan secara umum ini. Si pemberi perintah dan si penerima perintah berada di ruangan yang sama atau berbeda. Karena penelitian Milgram menunjukkan ketika perintah disampaikan sementara pemberi perintah di ruangan yang berbeda, tingkat kepatuhannya berbeda ini terhadap si penerima perintah. Tapi ketika penerima perintah dan pemberi perintah berada di ruangan yang sama, efeknya terhadap kepatuhan si penerima perintah itu sangat nyata. Dan jangan lupa, penelitian Milgram ini tidak berbicara tentang kepatuhan secara umum, bukan. Penelitian Milgram spesifik berbicara tentang kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang salah. Kepatuhan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Itu spesifik penelitian Milgram, bukan obedience atau kepatuhan secara umum, tapi kepatuhan untuk melakukan perbuatan yang salah. Nah, kalau unsur-unsur yang ditemukan oleh Milgram tadi itu ada, yang 5 poin tadi, maka kita punya alasan untuk mengatakan bahwa tekanan itu objektif ada. Dengan demikian, pemahaman kata tekanan tidak melulu harus dimanifestasikan lewat sebuah perintah lisan. Tapi tekanan itu, bahkan perintah itu, bisa termanifestasikan secara non-verbal. Itu dia hasil temuan Milgram.